Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut, yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sudah dikasih Tuhan, apa kabar? Saya yakin percaya kita semua dalam keadaan baik-baik, dan saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk beribadah sungguh-sungguh dan bertemu dengan Tuhan. Yang mau angkat tangan, amin, haleluya. Sebelum kita beribadah, saya cuma mau mengingatkan Bapak Ibu yang ada di tempat ini untuk tetap memakai mask, saudara ya, untuk demi keamanan kita semua bersama. Puji Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Oh, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Bukti nyata kasih-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh datang ke tempat ini untuk beribadah Tuhan, meninggikan Engkau, memuji-Mu dan memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau hadir pagi hari ini di tengah-tengah kami, dan Engkau akan terus melawat kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Jesus, dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Haleluya. Mari terus kita angkat hati kita pada pagi hari ini saudara. Oh harabaya rabasyada rabalabalabo. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Ya Tuhan, kami mau menghadap hadirat-Mu Tuhan. Jesus. Oh. Mari naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini buat segala kebaikan Tuhan, buat segala kasih setianya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Rabaya rabasyara. Yesus Engkau sungguh baik ya Tuhan. Ya rabaya rabasyara rabalaba. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggi
Katakan Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan tepuk tangan, terima kasih Tuhan. Katakan Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Katakan Yesus, amin, haleluya. Namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, oh haleluya. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ya Tuhan. Pagi ini hanya Engkau Tuhan. Inilah komitmen kami. Kami mau memujimu, kami mau menyembahmu Tuhan. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya aku mau memujimu. Amin, haleluya. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarkan musik menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat suaramu, sembah Tuhan. Amin. Ya Rabba syadara bala 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 syadara ya Rabba. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan kepada Tuhan pagi hari ini, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Selalu
1 menit buat Tuhan. Oh haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hirabaya rabasyanda rabalabalabalabalabalabalabasyanda rabalabalabalabas. For your name is great, Lord, and greatly to be praised. Pagi ini kami mau terus bersuka cita dan bersorak-sorak bagi Engkau. Sebab Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa Bapa. Mari kita semua yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Mari kita dulu tengok kiri kanan. Selamat datang. Mungkin yang ada yang baru pertama kali datang di tempat ini. Mari kita lambaikan tangan satu dengan yang lain. Selamat datang di tempat ini. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar. Haleluya. Makasih Tuhan. Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Oh haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat. Sekali lagi katakan sebab Tuhan. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Oh sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Pagi ini kita mau menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Oh, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah perbuatannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat. Sekali lagi, jemaat Tuhan saja katakan. Sebab Tuhan. Amin. Yes Lord. Yes, mari saudara semangat Tuhan. Katakan Tuhan maha besar. Sama-sama katakan sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Yang lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji.
dahsyat. Apapun yang terjadi atas hidup saya dan saudara, Dia Tuhan yang benar, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin, haleluya. Sama-sama tepuk tangan saudara. Amin. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu dan selamanya, janji-Mu tak berubah. Yang Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, katakan namun tangan-Mu Tuhan, amin, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Katakan janji-Mu tak pernah berubah Tuhan. Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat dan Kau luar biasa. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, saya cuma mau mengingatkan supaya kita tetap memakai mask yang ada di ruangan ini. Amin saudara. Kita mau ikut protokol yang ada hari-hari ini saudara. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau gunung batu kami. Engkau Tuhan penolong yang setia. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau terus berjalan bersama-sama dengan kami. Oh haleluya, haleluya, yes Lord. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang. Aku takkan bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Katakan Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong
Tuhan. Hanya Yesus Kaulah penolong dalam hidup kami. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Katakan Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari-hari ini Engkaulah penolong kami yang setia Tuhan. Saudara, waktu saudara menyanyikan pujian ini, percaya hanya Yesus telah menjadi penolong kita hari-hari ini di tengah-tengah pandemik yang sedang merajalela. Tapi kita percaya bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama saya ajak kita bangkit berdiri. Oh rabah ya rabah syanda rabah labah 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 syanda rabah labah labah. Sekali lagi naikkan pujian ini, nyanyikan dengan iman. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Mari kita berserah pagi ini, katakan kepada Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia.
Yesus kau setia. Shinalabasando, ku berharap Tuhan kepadamu. Kau setia menuntun hidupku. Allah yang berjanji tak pernah tinggalkanku. Allah yang setia. Di hadirat Tuhan, saya tahu hari-hari ini tantangan semakin berat. Tapi kita percaya Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Allah yang memanggil saudara dan saya adalah Allah yang setia. Dia juga yang akan menggenapi janjinya. Kalau hari-hari ini kau melihat jalan buntu di depan, percaya masih ada harapan karena Yesus bersama dengan kita. Selama kita tidak menyerah, selama kita tidak berputus asa, selama itu juga pasti ada jawaban. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Ini tugas saudara, cuma berserah. Dia tahu yang terbaik buat saudara. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kami layangkan pandangan mata kami kepada Tuhan. Dari mana datangnya pertolonganku? Engkaulah gunung batu dan pertahananku. Kepada Allahku yang ku percayai. Aku percaya kau sanggup menolong setiap kami. Biarlah pagi hari ini yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit boleh disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Kami tahu hari-hari ini tantangan kami untuk percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan kami. Tapi tetap kami percaya seperti Abraham berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham berharap juga. Sekalipun dokter berkata tidak mungkin, tapi kami percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kami percaya setiap yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami jalan buntu, Tuhan mengalami terobosan, yang mengalami kesulitan finansial diberkati di dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa, kalau kubu pertahananku, kota bentengku, Allahku yang ku percayai, kau berjalan di depan kami ya Bapa, dan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Mari yang siap bersorak-sorai dalam nama Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Raja di atas segala raja, untuk kemenangan. Percaya, percaya, percaya saja. Bapak terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menyambut firman-Mu, berbicara melalui hamba-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Mari sama-sama kita buka Hosea 2 ayat 13 sampai dengan 14. Masih tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita buka Hosea 2 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan berkata demikian. Hosea 2 ayat 13 sampai dengan 14. Sebab itu sesungguhnya
Aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Di sini dikatakan, aku akan membuat lembah Akor menjadi apa saudara? Pintu pengharapan. Saudara lihat baik-baik ya, bahwa Tuhanlah yang membujuk dia. Siapa ini saudara? Itu Musa, dan membawa dia ke padang gurun. Untuk apa? Untuk berbicara kepada dia. Dikatakan untuk dan berbicara dan menenangkan hatinya. Dan lihat baik-baik, dan Tuhan memberikan kebun anggurnya dari sana. Dari mana? Padang gurun. Tuhan sanggup membuat padang gurun menjadi kebun anggur. Ini dahsyatnya Tuhan. Jadi dikatakan saudara bahwa dia akan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Apa itu lembah Akor? Lembah Akor itu the weeping of valley atau the death valley. Lembah tangisan, lembah ratapan, lembah kematian. Kalau saudara buka Yohanes 7 ayat 20 sampai 26, di situ saudara menemukan lembah Akor. Jadi waktu itu, waktu saudara Yosua berperang melawan kota Ai, saudara, mereka mengalami kekalahan. Padahal sebelumnya mereka mengalami kemenangan waktu tembok Yeriko runtuh. Yeriko musuhnya lebih kuat daripada kota Ai. Kota Ai lebih kecil. Makanya saudara, karena kecilnya kota itu dan dengan kemenangan yang gilang gemilang, saudara, mereka terbuai dengan kemenangan sehingga mereka tidak tanya Tuhan. Mereka pikirlah gampang, yang besar kita bisa kalahkan. Masa yang kecil gak bisa kita kalahkan? Gak perlu tanya Tuhan lah, jangan repotin Tuhan. Mari kita maju berperang. Tapi apa yang terjadi saudara? Justru musuh yang kecil saudara, ya, yang dianggap sebelah mata, justru mereka mengalami kekalahan. Ini yang saya mau katakan, makanya berjaga-jaga senantiasa. Jangan pernah anggap remeh musuhmu, tapi juga jangan takut dengan musuhmu. Dan apa yang terjadi saudara, waktu itu tentara Yosua dikalahkan habis. Nah waktu itu Yosua menghadap Tuhan, Tuhan kenapa, apa yang terjadi, apa yang salah. Dan Tuhan tunjukkan bahwa di dalam pasukanmu saudara, ada seseorang yang tidak taat perintah firman Tuhan. Diketemukan saudara seorang yang bernama Ahan, yang mengambil milik orang musuhnya yang harusnya Tuhan tidak boleh ambil, tapi mereka ambil. Apa yang terjadi saudara? Lalu mereka membawa Ahan dan seluruh keluarganya ke lembah Akor. Disitulah mereka dirajam dengan batu sampai mati. Itu lembah Akor, lembah judgment di mana Tuhan menghakimi umatnya. Tetapi saudara lihat, di tempat penghakiman, di tempat masa-masa mereka menatap, di tempat masa-masa mereka menemukan ajalnya sampai mati. Tapi Tuhan sanggup membuat tempat itu menjadi pintu pengharapan buat saudara dan saya yang mau katakan amin. Asal satu responnya, bertobat kembali kepada Tuhan. Amin saudara. Hari-hari ini penghakiman Tuhan sedang turun dalam dunia ini. Waktu yang terbaik buat setiap kita merenungkan kembali kepada Tuhan, bertobat dan minta ampun dan berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan, percaya lembah Akormu akan Tuhan rubah menjadi pintu pengharapan buat saudara dan saya yang mau katakan amin. Amin saudara. Jadi apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, baik salah atau tidak salah, percaya saja padang gurun akan Tuhan buat menjadi kebun anggurmu. Di mana lembah Akor, lembah air matamu akan Tuhan buka menjadi pintu pengharapan buat saudara dan percaya. Asal satu, kembali kepada Tuhan, tetap keep in faith, berjuang dan menyerah. Berserah bukan menyerah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan timbul sebagai juru selamatmu. Yang percaya katakan amin. Amin saudara. Nah mari sama-sama kita buka Wahyu 3 ayat 7. Bagaimana kita bisa mengubah lembah Akor ini menjadi pintu pengharapan. Bagaimana kita bisa merubah yang namanya saudara padang gurun menjadi kebun anggur. Perhatikan baik-baik kalau tadi saudara buka Hosea, Tuhan yang bawa mereka ke padang gurun. Apa Tuhan jahat? Enggak. Justru di padang gurun ini saudara,
mereka melihat mukjizat. Justru di padang gurun mereka bertemu dengan Tuhan. Justru di padang gurun mereka mendengar suara Tuhan. Maka Tuhan ngomong di padang gurun. Mereka menenangkan hatinya supaya aku bisa bicara kepada mereka. Waktu mereka di Mesir, saudara, mereka tidak bisa ketemu sama Tuhan. Bahkan waktu di tanah perjanjian berkali-kali mereka jatuh dalam dosa. Tapi waktu di padang gurun, saudara, mereka berseru kepada Tuhan. Nah, seringkali kita dibawa ke sana. Untuk apa? Untuk menyadarkan kita bahwa kita harus kembali kepada Tuhan. Jadi jangan pernah berkata, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Percaya saja, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan penuh pengharapan. Amin, saudara. Nah, mari kita buka Wahyu 3 ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Di sini dikatakan, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Siapa yang memegang kunci Daud? Yesus. Siapa yang memegang kunci Daud? Yesus. Dan dikatakan apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, saudara, saya ingat sekali. Mungkin sekitar tahun 90-an, ada seorang hamba Tuhan. Saya lupa, kalau nggak salah Rick Joyner. Dalam satu buku, kalau tidak salah. Dia ngomong gini, dunia ini seperti Titanic. Seperti kapal Titanic. Saudara tahu cerita kapal Titanic? Kapal ini besar. Ya, kebanggaan waktu itu. Ya, prestise, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Mereka bilang kita harus mengejar. Kita harus lari lebih cepat. Dan mereka gunakan kapal yang besar ini berlari dengan sangat cepat, saudara. Ini kapal yang mewah, semua yang naik bangsawan, semua ini prestise yang luar biasa. Mereka pakai kekuatannya, pakai kekayaannya untuk berlaju dengan cepat. Apa yang terjadi, saudara? Ya, tiba-tiba mereka menabrak gunung es yang ada di bawah, yang tidak kelihatan. Dan saudara tahu singkat ceritanya, kapal itu tenggelam bersama dengan isinya. Dibilang dunia akan seperti ini. Kita pikir itu masanya masih lama. Tidak, ternyata 2019 kita semua kandas melawan COVID-19 yang tidak kelihatan. Titanic tidak kelihatan, itu adanya di bawah, saudara. Gunung es itu adanya di bawah. Waktu dia tabrakan itu sinknya di bawah. Dan kapal itu tenggelam. Kita lihat hari-hari ini bagaimana dunia dengan prestisenya maju lebih kencang, lebih hebat. Siapa yang paling besar, siapa yang paling hebat. Tiba-tiba mereka menabrak gunung. Dan kita lihat dunia tengah tenggelam bersama dengan istrinya. Tapi kita percaya dia yang memegang kunci Daud. Apabila ia menutup tidak ada yang membuka. Apa dia membuka tidak bisa menutup. Saya percaya Tuhanlah yang memegang kunci hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan yang pegang kunci Daud. Tuhan yang pegang kunci jurang maut. Tuhan yang pegang kunci hidup kita. Hidup kita di tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara lihat, tidak dikatakan kunci Yesus. Tapi dikatakan kunci Daud. Kunci Daud, saudara. Selalu kalau bicara tentang Yesus, Yesus selalu menghubungkan dirinya dengan Daud. Makanya disebut Yesus anak Daud. Kerajaannya kerajaan Daud. Dia selalu hubungkan dirinya dengan Daud. Kenapa enggak hubungkan dirinya dengan Abraham? Kenapa enggak menghubungkan dirinya dengan Musa? Kenapa enggak hubungkan dirinya dengan Henok, dengan Elia, saudara? Tapi dia hubungkan dirinya dengan Daud. Perhatikan baik-baik. Nah, makanya Tuhan bicara, saudara, ya di Kisah Para Rasul 13 berkatakan gini, aku akan mendirikan, saudara, pondok Daud yang telah roboh. Kisah Para Rasul 15. Ada kemah Musa, ada kemah Daud, ada ada kemahnya Salomo. Tapi kenapa Tuhan gak bangun, saudara, kemah Musa? Kenapa Tuhan gak bangun yang namanya kemah Salomo yang dahsyat? Tapi Tuhan bangun kemahnya sama Daud. Aku akan bangun kembali pondok Daud. Saudara lihat, sampai akhir hidup, sampai kitab Wahyu ditutup dengan Daud.
Mari kita lihat, kalau saudara ingin jadi lembah Akor, saudara, lembah Weeping, saudara, tempat judgment berubah menjadi pintu pengharapan. Kuncinya satu, Daud. Karena hari yang terakhir, Tuhan akan mendirikan pondok Daud. Selalu kita hubungkan pondok Daud, oh berarti praise and worship. Enggak juga, itu cuma satu bentuk dari Daud adalah praise and worship. Tapi it's not about praise and worship. Daud itu bicara tentang Daud adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Siapa Daud? Daud orang yang bisa menyentuh hatinya Tuhan. Daud orang yang bisa membuat Tuhan jatuh cinta sama dia. Daud orang yang bisa menggerakkan hatinya Tuhan. Amin. Hari-hari ini kalau saudara ingin merubah kebun padang gurun menjadi kebun anggur, jadi seperti Daud. Orang yang bisa menggetarkan hati. Kalau kita saudara bergetar sama Tuhan, itu luar biasa. Karena Tuhan itu dahsyat. Tapi Tuhan bergetar lihat Daud. Makanya sampai akhir hidupnya Tuhan ngomong, inilah orang yang berkenan di hatiku. Cuman ada Daud. Yang pertama adalah Yesus, yang kedua adalah Daud. Makanya Yesus selalu berhubungkan dengan Daud. Saudara, kalau kita lihat yang mengalami Titanic gak cuma dunia, termasuk gereja. I'm sorry to say, termasuk gereja. Hari-hari ini kita semua di lockdown. Kenapa? Ini. Satu kali saya 2-3 minggu yang lalu, ada seorang hamba Tuhan besar. Kalau saudara saya sebutkan namanya, saudara pasti kenal. Karena musiknya luar biasa dinyanyikan sampai hari ini. Dan gerejanya luar biasa. Satu trend center saudara. Dan reporter ini bicara sama hamba Tuhan ini. Kalau kira-kira hari ini Tuhan Yesus datang ke gerejamu, kira-kira dia senang gak dengan gerejamu? Dan itu pertanyaan yang melekat di hati saya. Kalau kira-kira Tuhan datang di tempat ini, kira-kira Tuhan senang gak ya? Itu yang kena kita lupa. Itu yang kita lupa sama Tuhan. Kenapa hari-hari ini semua di lockdown, termasuk gereja. Untuk kita kembali merumuskan apa itu gereja, apa itu praise and worship, apa itu menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, mari kita lihat mengenai Daud. Mazmur 51 ayat 13. Ini perenungan, makanya saya bilang selama 1 tahun ini semua orang bernubuat, saya cuma ngomong gini, jadi seperti Elia. Ada petir, ada guntur, ada gempa, tapi enggak ada Tuhan di sana. Tuhan munculnya lewat apa saudara? The gentle voice, the whisper. Hari-hari ini mari tenangkan hatimu. Dengan keadaan yang kacau, tenangkan hatimu. Dengar dia bicara. Saudara tahu, Roh Kudus itu lembut, Roh Kudus itu manis. Mari lembutkan hatimu dan dengarkan dia berbicara. Mari kita lihat yang pertama tentang Daud. Mazmur 51 ayat 13. Daud berkata demikian. Don't cast me away from your presence. Jangan membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah ambil rohmu yang kudus daripadamu. Dan do not take your Holy Spirit from me. Lord, do not cast away from your presence. And do not take your Holy Spirit from me. Seringkali kita kalau bicara tentang Roh Kudus, kita bicara tentang power. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Yes, it's right. But remember, the Holy Spirit is not only the power. The power is manifestation of the Holy Spirit. Itu manifestasinya daripada Holy Spirit. Tapi Holy Spirit itself is a person. Itu satu pribadi. Yang bisa nangis, yang bisa didukakan, saudara. Yang bisa marah, yang bisa tinggalin. Maka Daud ngomong, do not take your Holy Spirit from me. Makanya lambang daripada Holy Spirit itu bukan singa. Lambang dari Holy Spirit itu adalah burung merpati. He's very gentle, very peace. Kita belajar bagaimana menggunakan kuasa Roh Kudus. Tapi pernahkah kita belajar
surrender untuk menerima dia sebagai pribadi. Sebagai seorang pribadi yang bisa sakit, sebagai seorang pribadi yang bisa berduka, sebagai seorang pribadi yang bisa menangis, sebagai seorang pribadi yang sangat gentle, sebagai seorang pribadi yang selalu menolong kita, seorang pribadi yang selalu menyertai kita. Tapi seringkali kita yang ngomong, go away from me. Ini Daud, saudara. Makanya Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku dan daripada diam di kemah orang-orang fasik. Mazmur 84 ayat 1. Ini Daud. Dia punya kerinduan. Kalau saudara lihat Daud, itu seorang raja yang luar biasa. Daud gak pernah kalah perang. Daud punya kekayaan yang luar biasa. Jadi Daud punya segala sesuatu. Jadi kalau dibilang the power of Holy Spirit, dia sudah lihat bagaimana dia menghancurkan yang namanya beruang. Dia menghancurkan yang namanya singa. Dia menghancurkan namanya Goliat. Daud itu gak menghadapi 1 raksasa loh. Daud itu menghadapi 5 raksasa dalam hidupnya. Yang belum dia dikejar-kejar mau dibunuh sama Saul. Bagaimana dia dalam ajaibnya Tuhan. Kuasa Tuhan yang bekerja. Tapi dia bilang it's not important. The important thing adalah the person itself. Tapi sering kali kita ngomong gak penting personnya, yang penting powernya. Makanya hari-hari kita semua di lockdown. Untuk kita kembali merenung. Apakah kita masih menyenangkan hati Tuhan? Atau kita sudah mendukakan Tuhan? Apakah yang kita lakukan ini berkenan pada Tuhan? Atau semua ini untuk menyenangkan hati pribadi kita? Maaf saya tidak menghakimi, enggak. Tapi mari kita merenung sama-sama. Melihat segala sesuatu yang terjadi, mari kita merenung. Seorang TV aja, seorang wawancara, ini bukan orang, ini wawancara TV dunia saudara. Ngomong sama pastor ini, dia ngomong kalau hari ini Tuhan datang ke gerejamu, kalau Yesus datang ke gerejamu, kira-kira Yesus senang gak dengan gerejamu? Tak. Itu yang membuat saya merenung. Saudara, mari rindukan Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Yang mau bersama katakan, lebih nafasku, ku perlukan kasih-Mu Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumpama
ini juga kerinduan Henokh. Makanya Henokh dikatakan selama ratusan tahun Henokh berjalan bersama Tuhan. Dan Henokh diangkat Tuhan. Amin. Berapa banyak saudara percaya Yesus akan datang kedua kali menjemput anak-anaknya di awan-awan yang permai. Rindukan seperti Daud. Gak penting itu yang namanya the power, gak penting. Percaya selama saudara menyenangkan hati Tuhan, kuasa Tuhan bekerja buat saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Lalu kita yang buka Mazmur 42 ayat 2 sampai 5. Yang pertama adalah punya roh yang takut akan Tuhan. Itu Daud. Makanya dia sangat hati-hati. Jangan sampai Tuhan terluka. Jangan sampai Tuhan meninggalkan aku. Maka dia jaga hidupnya. Daud bukan orang yang suci. Daud pembunuh, penjinah. Orang tuanya, jadi orang tua juga gak becus. Saudara, anak-anaknya berantakan. Kakaknya memperkosa adiknya, saudara itu saling bunuh. Itu keluarga Daud. Tapi Daud tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Daud punya hati yang bertobat. Waktu dia ditegur dia bertobat. Kenapa? Karena dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Dia gak ingin menyakiti hati Tuhan. Dia punya hati saudara yang takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Mazmur 42 ayat 2 sampai 5. Ini yang Daud katakan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mazmur 42 ayat 2 sampai 5, Daud katakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukanmu ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai, nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara tahu, saking rindunya dengan Tuhan, dia bilang, aku berjalan mendahului orang banyak ke rumah Tuhan. Kalau berjalan mendahului artinya dia berlari, saudara. Dia ke rumah Tuhan gak lenggang kangkung. Oh tenanglah, masih pujian penyembahan belum khotbah. Gak apa-apa lah, telat-telat dikit. Tidak dengan Daud. Dia berjalan mendahului orang lain ke rumah Tuhan. Dia gak pernah berlambat-lambat ke rumah Tuhan. Waktu sampai ke rumah Tuhan, dia gak datang dengan komplain. Aduh nih musiknya gak enak, kok WL-nya fals, aduh khotbahnya ngantuk. Enggak, dia datang dengan sorak-sorai. Dia datang dengan nyanyian syukur. Dia datang dengan hati yang lapar dan rindu dan haus akan Tuhan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Makanya dia lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Yesus berkata, cintakan rumah Tuhan menghanguskan aku. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Kalau sehari ini saudara lihat ya, gak ada lagi yang namanya lighting, gak ada lagi nama musik bagus, pendeta bagus, semua di Zoom meeting. Di situ kita akan lihat bagaimana kenapa kekristenan rontok hari-hari ini. Karena seringkali kita lihat entertainment yang bagus, lighting, saudara, gedung yang bagus, wes dahsyat, mewah. Begitu itu enggak ada semua, saudara. Masih gak saudara menyembah? Waktu gereja tutup, masihkah saudara menyembah? Gereja is not building, gereja is not about this, gereja is about you and God. Karena tubuh kita adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kita. This is the temple of the Holy Spirit. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Saudara,
So sorry saya harus ngomong sama saudara. Saya nggak menghakimi saudara. Seringkali kita naikkan pujian ini hanya lip service. Karena lagu ini enak didengar. Tapi mari naikkan pujian ini dari hatimu yang paling dalam. Mau? Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Tutup matamu, katakan. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu seperti rusa. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. That's Daud. Itu Daud. Padahal dia sudah punya segalanya. Tapi dia bilang gini, is nothing. Is everything is Jesus. Christ is enough for me. Tuhan is enough for me. Kekayaan, prestise, raja, apapun dia punya is not important. Christ is enough for me. Amin. Bisakah kita seperti itu? Waktu saudara punya segalanya, waktu saudara diberkati Tuhan luar biasa, masihkah kita bisa bicara seperti Daud berkata, Tuhan segalanya, yang lain is not important. Amin. Lalu yang terakhir, masih banyak saudara, tapi cuma 3 hal yang saya mau katakan kepada saudara. 2 Samuel 6 ayat 20 sampai dengan 23. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa Raja Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini. Seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan yang telah milih aku dengan menyisihkan ayahmu dengan segenap keluargamu untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Bahkan dia ngomong,
Aku akan menghinakan diriku bersama-sama dengan hamba-hambaku untuk memuji dan menyembah Tuhan. That's pondok Daud, gak tentang pujian penyembahan. Nah, di sini dikatakan bahwa Daud menelanjangi dirinya. Apakah benar-benar telanjang? Enggak. Kalau bahasa Inggrisnya saudara ya, kalau di Amplified dikatakan begini. Then the David returned to bless his household, but wife Michal the daughter Saul came out to meet David and said, how glorious and distinguished was the king who uncovered himself and striped. Uncover himself. Tadi kita sudah lihat Paulus of Pentecost. Integritas adalah orang yang murni dan jujur. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Daud menari memuji Tuhan dengan integritas. Daud menyembah Tuhan, tidak ada yang ditutupi. Dia telanjang di hadapan Tuhan. Uncovered, gak ada yang ditutupi. Dia transparan di hadapan Tuhan. Hari-hari ini, berapa banyak kita ke gereja masih pakai kedok. Di gereja haleluya puji Tuhan, tapi di luar gereja haleluya. Saudara, I'm sorry. Saya cuma mau ngomong I'm sorry. Saya tidak menghakimi. Tapi mari kita merenung. Mari kita merenung. Saya kehilangan satu orang anak. Sekitar tahun lalu meninggal. Saya ingat banget waktu anak muda. Lahir dari keluarga Kristen, saudara, keluarga baik-baik. Sunday school sampai dia diutus ke tempat ini, sekolah. Waktu kita pertama kali dia ngomong, saya cuma ngomongin apa yang kamu rasakan dengan orang Kristen. Saya satu kali, saudara, saya kaget banget dengar dia ngomong orang Kristen munafik semua. Saya sampai kaget, saudara. Anak ini baik, keluarganya baik, melayani Tuhan, cinta sungguh-sungguh. Dia juga cinta sungguh-sungguh. Tapi gak tahu dia cuma ngomong waktu itu orang Kristen munafik. Saya kaget, saudara. Saya kaget luar biasa. Dan yang ngomong itu gak cuma satu. Berapa banyak orang anak-anak muda yang saya peluk, saya dari keluarga yang melayani Tuhan. Dia cuma ngomong orang Kristen munafik. Sekitar 2 tahun yang lalu dia meninggal. Saya baru kehilangan satu lagi kemarin. Orang yang dekat sama saya. Dia hampir dibaptis gak jadi. Karena dia melihat orang teman-teman yang Kristen gak jadi contoh. 2 tahun yang lalu dia pamit pulang. Dan tahun kemarin saya benar-benar kemarin saya farewell sama anak ini. Karena dia dipanggil pulang ke rumah bapak. Saya gak tahu apakah dia sudah terima Yesus, apakah dia hampir terima Yesus. Teman-temannya yang Kristen diomelin sama dia, lu gimana sih, gua yang gak Kristen aja ke gereja, lu yang Kristen gak ke gereja, bapak lu kan pendeta, lu kan pelayanan. Dia naik Uber ke gereja, gak punya mobil, pulang pergi naik Uber. Kalau kebaktian jam 6, jam 5 sudah datang, 1 jam sebelumnya sudah datang. Dan ikut saya gulung-gulung kabar, makanya dia bilang, kenapa sih bu orang Kristen seperti ini ya? Kenapa sih katanya Tuhan Yesus baik, tapi kok kenapa seperti ini? Dan saya harus kehilangan anak itu kemarin. Makanya saya bilang, please, I beg you, jangan lagi kita pakai kedok. Mari kita hidup berintegritas. Masih banyak jiwa-jiwa di luar sana yang menanti kita. Amin. Mari kita akhiri dengan satu lagu. Ini yang Daud katakan. Ujilah aku Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Kita undang pemain musik. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati
Selidiki aku Tuhan. Ujilah hatiku. Mazmur 7 berkata, akan ada waktu hari yang terakhir. Banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan, aku sudah menyembuhkan Tuhan. Aku sudah membuat mujizat demi nama Tuhan. Aku sudah melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Tapi Tuhan ngomong, hanya dari hadapanku, aku tidak pernah kenal kamu. Kenapa? Visinya betul. Menyelamatkan jiwa. Namanya betul, nama Yesus. Tapi motivasinya bukan untuk Tuhan. Saya nggak tahu motivasinya untuk apa. Makanya hari-hari ini kita semua di lockdown, di tear down sama Tuhan. Coba saya penting ngomong, bukan seperti ini yang aku mau. Kembali, aku akan mendirikan pondok Daud. Daud ini baru 3 hal yang kita belajar. Masih banyak lagi yang kita bisa belajar dari Daud. Uncover. Dia ngomong, Tuhan, selidiki aku. Apa yang aku lakukan ini motivasinya benar apa enggak? Tindakannya benar, tapi motivasinya benar enggak? Makanya dia selalu ngomong, uji aku, uji aku. Daud ngomong, nggak apa-apa uji aku daripada aku dibuang di hadapan Tuhan. Berapa banyak saudara mau menjadi seperti Daud? Naikkan ujian hari ini. Ujilah aku Tuhan. Selidikilah hatiku ya Bapa. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi haleluya. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Lagi saya ikut nyanyi haleluya. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Shinalabasi, nalabo. Yang sudah bisa berbahasa roh. Shinalabalabalabalabalabalabalabala. Naikkan doamu di hadapan Tuhan. Shinalabalabalabalabalabalabalabala. Oh, nah, shinalab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 ala. Shinalab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 ala. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Cinta karena Tuhan menghanguskanku.
masuk dalam padang gurun mereka yang mengalami namanya lembah Akor. Berikan kami kekuatan kunci Daud-Mu ya Bapa. Setiap pintu yang tertutup Bapa dibuka dalam nama Yesus. Kami percaya ya Tuhan, apabila Tuhan yang bekerja, tidak ada perkara yang mustahil bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Kunci Daud sudah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Dan kami akan melihat padang gurun kami berubah menjadi kebun anggur ya Bapa. Lembah Akor, lembah ratapan kami, lembah kematian berubah menjadi pintu pengharapan Bapa. Terima kasih, berkati setiap kami yang mendengarkannya. Berikan kami hati seperti Daud ya Tuhan, terus memuji menyembah Tuhan. Pondok Daud yang telah roboh dalam hidup kami, Tuhan bangun kembali pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang setia percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya akan percaya kita semua diberkati pada pagi hari ini, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini boleh maju ke depan, dan Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah ada account number yang ada di screen Bapak Ibu. Mari sama-sama kita tundukkan kepala sekali lagi. Wow, Tuhan Yesus, terima kasih luar biasa Tuhan. Kau sudah memberkati dengan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan yang sudah mengingatkan kami. Hari-hari ini Tuhan kami mau lebih merindukan Engkau dimanapun kami berada Tuhan, di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Tiba saatnya Bapa kami akan memberikan korban persembahan dan mengembalikan milik Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang akan memberi pagi hari ini. Berkati keluarga lepas keluarga Tuhan. Biarlah Tuhan bagi setiap kami juga yang akan menabur benih, Kau akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan. Perlindungan penjagaan-Mu juga menjadi bagian atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus mari kita yang siap memberi katakan amin. Puji Tuhan, saudara boleh maju ke depan dan kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom semuanya, ada sukacita di tempat ini. Tuhan Yesus baik. Saya mengucapkan selamat datang untuk, saya melihat ada beberapa jemaat yang bergabung di tempat ini. Kami mengucapkan selamat datang dan Tuhan berkati. Untuk pengumuman minggu ini, kita ada menara doa melalui Zoom. Setiap Wednesday 8 PM kita ada passwordnya. Kalau memang ada yang membutuhkan atau mau join untuk IBCC WhatsApp, boleh menghubungi Pak Budi. Di situ nanti banyak pengumuman. Dan untuk pengumuman kedua, kita adakan setiap Kamis jam 8 malam. Saya ajak semuanya untuk gabung. Di saat-saat ini kita banyak membutuhkan bimbingan Tuhan Yesus melalui Zoom ini. Dan kita ada APT yang kita juga ada jadwalnya. Mungkin kita nanti juga akan di posting di WhatsApp IBCC. Ada di Senin jam 10 pagi dan mungkin ada yang mau join, kita ajak semua untuk berjoin. Dan minggu depan kita ada Holy Communion. Saya ajak semua untuk datang, kita lebih dekat dengan Yesus. Saya ajak untuk semuanya bangkit berdiri, kita akan bacakan Pentakosta ketiga bersama-sama. Dengan hitungan ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman lebih terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda.
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, kompromi memenangkan jiwa. 3. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, dan gerakan ini akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Yesus datang kembali. Amin. Saya ajak semuanya untuk doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau siang ini kami masih ada Bapa. Kalau siang ini kami dalam keadaan baik Bapa. Itu adalah kebaikan-Mu untuk kami Bapa. Oh Tuhan, kami boleh datang kembali ke rumah-Mu Bapa. Kami masih boleh ibadah lagi Bapa. Engkau sungguh baik Bapa. Engkau masih sayang kepada kami Bapa. Melalui jemaat-jemaat yang ada di sini dan yang melalui online Tuhan. Tuhan jamah kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Kami tahu Bapa, melalui tempat ini banyak mujizat Tuhan. Engkau masih ada Bapa. Engkau sudah banyak menyembuhkan teman-teman kami yang sakit. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik Bapa. Engkau sungguh baik untuk kami Bapa. Tidak ada Allah lain di hadapan kami Bapa, hanya Engkau. Tuhan, kami terima kasih untuk pesan-pesan-Mu yang sudah kami dapatkan melalui hamba-Mu Bapa. Pakai Pak Budi dan Ibu Maria Bapa sebagai gembala kami di sini Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh baik Bapa. Kami tidak bisa melepaskan Tuhan Engkau Tuhan. Kami pasti lebih dekat dengan Engkau Bapa. Kami akan tetap setia Bapa sampai Engkau datang Bapa. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tahu Bapa, melalui siang ini Engkau juga akan menjamah anak-anak-Mu Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapa. Yang ada beban Engkau yang angkat Tuhan. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga doa untuk teman-teman kami yang sudah melayani siang ini Bapa. Pakai kehidupannya Tuhan untuk lebih dekat Bapa, untuk melayani Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mendoakan gembala kami yang ada di Indonesia Bapa, Pak Niko dan keempat wakilnya Tuhan. Jamah Tuhan, tutup bungkus Bapa, kuatkan Bapa, dan jaga kesehatannya untuk gembala kami Bapa, dan juga Pak Budianto Totong Bapa. Oh Tuhan, Kau sungguh baik Bapa. Kami telah melihat banyak pekerjaan yang telah Kau selesaikan untuk kami Bapa. Tuhan, kami siang ini mendoakan Indonesia Bapa. Oh Tuhan, banyak gelombang COVID di Indonesia, bangsa kami Tuhan. Banyak teman-teman kami, family kami yang Kau panggil Bapa. Bapa, tutup bungkus Indonesia Bapa. Hanya Engkau yang sanggup untuk Indonesia Bapa. Oh Tuhan, hentikan COVID Tuhan. Hentikan COVID Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Yesus yang sanggup Tuhan. Kami tahu Bapa, banyak anak-anak-Mu yang akan memanggil Engkau, membutuhkan Engkau Tuhan. Oh Tuhan, jamah Indonesia Bapa, pulihkan Indonesia Bapa, sehingga nama-Mu yang akan disanjung, hanya nama-Mu yang akan disembah Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk fellowship kami siang ini Bapa. Pakai teman-teman kami yang sudah menyediakan makanan Tuhan untuk siang ini Tuhan. Tutup bungkus kehidupan anak-anak-Mu Bapa, yang dengan setianya Bapa. Dan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di sini dan melalui online Tuhan. Kami tahu Bapa, di masa-masa yang akan datang Engkau tetap melindungi kami. Engkau tetap menyediakan kebutuhan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu. Iya, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ada satu tambahan pengumuman dari saya. Mulai bulan depan, ya mungkin tanggal dan jamnya akan saya umumkan. Cabang Beverly Hills akan kembali dibuka secara onsite. Ya, mari berikan kemuliaan dulu. Haleluya.
Yang di Beverly sudah kangen pasti, sudah banyak yang tanya kapan dibuka ya. Nanti untuk tanggal dan jamnya akan saya umumkan lebih lanjut karena mungkin jamnya akan berubah, enggak jam 6 saudara ya. Karena situasi seperti ini kita dapat jam yang berbeda begitu saudara. Ya untuk Irvine nanti akan menyusul, saya enggak tahu kapan, tapi yang jelas untuk bulan depan cabang di Beverly Hills sudah akan dimulai lagi secara onsite. Haleluya. Itu aja dari saya. Sebelum kita tutup, saya undang yang berulang tahun Minggu ini, Cik Maria boleh maju ke depan. Dan yang ada di rumah-rumah yang berulang tahun, kau boleh angkat tanganmu, kita akan berdoa bersama-sama. Amin. Ayo Cik Maria. Kan yang wedding anniversary atau ucapan syukur yang lain, yuk kita boleh angkat tangan sama-sama. Yuk yang di tempat sini, yuk kita memberkati teman kita yang berulang tahun ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati hamba-Mu, anak-Mu yang Kau kasih, Cik Maria Sandrawati Tuhan, yang tanggal 21 kemarin berulang tahun. Kami percaya, kami memberkati dia di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu yang sempurna turun atas kehidupan Cik Maria dan suami dan anak mantu semuanya ya Bapa. Biarlah Tuhan kasih setia dan damai sejahtera Tuhan mengalir turun atas kehidupannya. Berikan juga kesehatan yang sempurna ya Bapa. Kami mau patahkan segala virus-virus COVID, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa mari Tuhan, sekali lagi berkat Allah turun atas kehidupan daripada hamba-Mu ini. Untuk rekan-rekan kami juga yang ada di rumah, kami juga mengangkat tangan Tuhan. Kalau mereka ada yang berulang tahun, wedding anniversary ataupun apapun ya Tuhan, sepanjang bulan ini kami berdoa, biarlah Tuhan Kau berkati mereka, urapi mereka semua ya Bapa, berikan pertolongan dan perlindungan-Mu yang sempurna Bapa. Kesehatan yang indah Tuhan curahkan untuk anak-anak-Mu. Bapa terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekarang Bapa kami mau angkat kedua tangan kami mau akhiri ibadah kami dengan kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita, pertolongan, perlindungan, kesehatan yang sempurna daripada Allah Bapa di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan Yesus menjemput kita. Kita yang percaya, kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Haleluya.